Halo nakama, selamat datang di channel Animeopik. Ya, setelah libur satu pekan, akhirnya manga One Piece chapter 1070 sudah dapat dipastikan akan rilis pada minggu ini dengan beredarnya spoiler One Piece chapter 1070 yang diberikan oleh Redon. Nah, di konten kali ini kita akan membahas mengenai beberapa hal menarik yang kemungkinan besar ini akan menjadi gambaran mengenai bagaimana pertempuran terbesar sepanjang sejarah dunia One Piece yang benar-benar akan segera dimulai. Hal ini dijelaskan langsung oleh Oda Sensei pada acara Jam Festa kemarin, di mana apabila kita perhatikan, inti dari perkataan Oda Sensei tersebut adalah akan terjadi free for all battle royale, dan apabila kita analisa dari perkataan Oda Sensei tersebut, merujuk pada akan terjadinya sebuah pertempuran besar dalam dunia One Piece, dan semua pihak yang ada di dunia One Piece, cepat atau lambat akan terbawa arus gelombang pertempuran tersebut. Mengingat seperti yang pernah disampaikan oleh Oda Sensei pada tahun kemarin, setelah Arc Wano selesai, cerita One Piece akan memasuki arc terakhir atau final saga. Nah, selain itu yang menarik dari pesan Oda Sensei ini juga adalah Oda mengatakan that person and that person are gonna be fighting. Dan apabila kita artikan kurang lebih seperti ini, orang itu dan orang itu akan saling bertarung. Jelas hal ini pun menimbulkan sebuah pertanyaan besar dari para fan One Piece, siapa karakter yang dimaksud oleh Oda Sensei ini? Well, tentunya ini akan sangat menarik untuk kita bahas bersama. Oke, namun sebelum masuk ke pembahasannya, jangan lupa like video ini ya bosku, sebagai dukungan kalian semua untuk channel ini ke depannya. Nah, jika sudah, terima kasih banyak dan mari kita mulai. Nah, tentunya sebagai fan One Piece, terutama yang mengikuti manganya, kalian semua pasti sudah tahu setelah Luffy meninggalkan negeri Wano, banyak sekali pertempuran yang membuat dunia One Piece semakin kacau. Seperti contohnya pertemuan Reverie yang mengakibatkan terbunuhnya Raja Cobra, lalu perburuan mantan sisi buka yang dilakukan oleh Angkatan Laut, kemudian terbentuknya organisasi Cross Guild yang bertujuan untuk memburu para Angkatan Laut. Setelah itu, pergerakan kelompok bajak laut Kurohige ke Amazon Lily yang mengakibatkan salah satu angkatan laut yaitu Kapten Kobe harus diculik oleh bajak laut Kurohige. Tidak hanya sampai di sini saja, kemudian bajak laut Kurohige melanjutkan pergerakannya menuju ke Pulau Champion dan bertarung melawan bajak laut Hati untuk memperebutkan dua salinan Road Poneglyph. Dan yang terakhir, pergerakan yang dilakukan oleh pihak pemerintah dunia untuk menghabisi Sabo di kerajaan Lulusia dan mengirim agen terbaik mereka yaitu CP0 untuk menghabisi Dr. Vegapunk di Pulau Egghead. Jelas pergerakan yang dilakukan oleh pihak pemerintah dunia memancing pergerakan dari organisasi Revolutionary Army untuk segera melakukan pertempuran besar-besaran melawan pihak pemerintah dunia. Nah, di sisi lain, pergerakan dari salah satu kaisar lautan yaitu Akagami no Seng untuk menyelesaikan masalahnya dengan Bartolomeo tentu saja sangat dinantikan oleh para fan One Piece. Apalagi seperti yang pernah dikatakan oleh Oda Sensei dalam sebuah kolom SBS terbaru yaitu volume ke-104, bahwa kelompok bajak laut rambut merah ternyata memiliki jumlah armada bajak laut yang sangat banyak. Namun Oda Sensei tidak menjelaskan secara detail berapa jumlah armada bajak laut rambut merah secara keseluruhan, tetapi Oda Sensei hanya mengatakan jika armada yang dimiliki oleh Seng mirip dengan armada besar kelompok bajak laut topi jerami. Selain itu, Oda juga mempertegas meskipun mereka jarang dimunculkan atau bergerak bersama, namun ketika kemudian salah satu dari mereka atau bajak laut rambut merah membutuhkan bantuan, maka mereka akan mulai bergerak. Itu sebabnya ini juga bisa menjadi jawaban kenapa Akagami no Seng memiliki julukan yang berbeda dari kelompok bajak laut lainnya, yaitu sebagai bos besar. Jadi, apa kalian semua bisa membayangkan kelompok bajak laut rambut merah memiliki potensi yang sangat luar biasa mengerikan sebagai sebuah kelompok bajak laut yang ada di dunia One Piece? Dan hal ini pun telah diakui oleh pihak pemerintah dunia dan juga Angkatan Laut. Nah, sampai di sini Mimin curiga jika karakter yang dimaksud oleh Oda Sensei adalah Akagami no Seng dan Bartolomeo, meskipun banyak dari para fan One Piece yang mengatakan jika orang itu adalah Kurohige dan Law. Namun apabila kita analisa dari perkataan Oda Sensei yang mengatakan orang itu dan orang itu akan saling bertarung, menegaskan jika kedua orang ini belum pernah bertarung.
Lalu sampai di sini yang menjadi sebuah pertanyaan besarnya adalah untuk apa Akagami no Sen bertarung dengan Bartolomeo? Bukankah tidak ada untungnya sama sekali? Tentu saja hal ini bukan masalah untung atau rugi. Perlu diingat, merusak atau membakar bendera bajak laut tentunya menjadi sebuah tanda bahwa seseorang telah menentang kelompok tersebut. Dan apa yang dilakukan oleh Bartolomeo di wilayah kekuasaan Seng memang sudah di luar kendali aliansi armada besar kelompok bajak laut topi jerami. Jelas hal ini membuat Seng menganggap apa yang dilakukan oleh Bartolomeo tersebut sebagai sebuah deklarasi perang. Seng tidak peduli sedikit pun bahwa Bartolomeo adalah sekutu dari Luffy dan juga bagian dari armada besar kelompok bajak laut topi jerami. Selama itu menyangkut harga diri dari kelompok bajak laut rambut merah, maka Akagami no Sen akan menyelesaikannya. Nah, dari semua kejadian-kejadian tersebut, hal ini jelas menjadi bukti nyata bahwa keseimbangan di dunia One Piece benar-benar tidak bisa dipertahankan untuk selamanya. Apalagi dengan jumlah bajak laut yang terus bertambah. Tentu saja, apabila keseimbangan di dunia One Piece benar-benar goyang, artinya ini akan menjadi sebuah kesempatan emas bagi para bajak laut keras teri untuk melakukan apapun yang mereka mau, termasuk melakukan perampokan di negara-negara yang berafiliasi dengan pemerintah dunia. Dan apa kalian semua bisa membayangkan bagaimana kacaunya dunia One Piece jika semua pihak yang ada di dunia One Piece akan terlibat dalam sebuah pertempuran besar? Dan inilah yang dimaksud oleh Oda Sensei dengan Free for All Battle Royale. Selain itu, tentunya sebagai para fan One Piece, kalian sudah tidak heran lagi dengan setiap individu atau sebuah kelompok yang ada di dunia One Piece pasti memiliki sebuah tujuan dan kepentingannya masing-masing. Contohnya, seperti para bajak laut yang memiliki tujuan untuk mencari harta karun One Piece dan menjadi seorang raja bajak laut. Itu sebabnya mereka akan melakukan sebuah pergerakan atas dasar kepentingan mereka, dan setiap kepentingan tersebut hanya akan menguntungkan kepentingannya sendiri. Dan satu hal lagi yang perlu kita ingat, apapun cara mereka untuk mendapatkan harta karun One Piece dan menjadi seorang raja bajak laut adalah hal yang sah. Karena bajak laut yang sesungguhnya adalah bajak laut yang tak lepas dari yang namanya kelicikan, kecurangan, dan pengkhianatan. Well, itu tadi merupakan pembahasan mengenai pernyataan Oda Sensei tentang perang terbesar sepanjang sejarah dunia One Piece. Jadi, bagaimana menurut nakama semua? Siapa orang yang dimaksud oleh Oda Sensei? Jika kalian punya pendapat lain, silahkan berikan pendapat kalian di kolom komentar. Oke, sampai di sini dulu pembahasan kita kali ini, and see you next time.